Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Nasir Ar-Rasyid di Twins Group Indonesia. Baik teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan berbagi mengenai cara kerja KBCA ya teman-teman. Oke, langsung saja ke ini ya, ke gambarnya udah saya edit juga. Nah, jadi awalnya ya, saya juga berpikir bahwa KBCA ini bekerja secara online gitu ya, artinya terhubung dengan server gitu. Namun kemarin ada seseorang yang mengatakan dan memastikan bahwa sebenarnya alat ini bekerja secara offline gitu. Nah, di forum itu beliau menanyakan cara kerjanya gimana sih ini? Tapi ini bisa saya pastikan bahwa bekerja secara offline, 90% bekerja secara offline gitu kan. Jadi saya ngelihat itu, wow ini keren nih dibahas di YouTube kita gitu kan. Makanya saya bahas hari ini. Nah, eh Key BCA ini dipakai untuk transaksi melalui klik BCA ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus registrasi dulu untuk mendapatkan perangkat Key BCA ini ke kantor BCA terdekat ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas ya. Nah, ini dia. Pertama-tama teman-teman masuk ke klik BCA ya, kemudian pilih menu transaksinya. Setelah memilih menu transaksi, kemudian pasti ada disuruh ini kan, masukin kode ke ini, ke key BCA yang ini. Setelah memasukkan kode, kemudian keluar kode baru. Kode baru yang ini kalian masukkan lagi ke web BCA-nya gitu kan. Oke, jadi kita bahas nih cara kerjanya ya. Biar teman-teman makin yakin gitu bahwa ini bekerja secara offline dan perhitungan-perhitungannya itu dilakukan di website BCA-nya gitu ya teman-teman. Baik, katakan kita telah mendaftar di BCA terdekat gitu kan. Kita udah dapat perangkat ini gitu. Kita mau transaksi melalui klik BCA. Jadi pada saat transaksi itu kita disuruh memasukkan kode 123201 ke key BCA kita di menu Apply 2 gitu ya. Biasanya kalau untuk kode pertama itu dimasukkan ke Apply 2 gitu ya. Oke, kita masukkan nih 123201. Waktu kita registrasi di BCA gitu kan, kita disuruh masukin nomor seri KBCA-nya gitu. Sama 16 digit nomor pada kartu ATM gitu ya. Jadi nanti ini yang akan dieksekusi di web BCA-nya gitu. Katakan kita punya ini, punya seri 111111. Kemudian untuk apply satunya itu kode uniknya 520. Untuk apply 2 520. Untuk apply satunya 260 gitu ya. Oke, jadi kita masukkan ini udah terdaftar ya, 520, 260 sama 111 udah terdaftar di BCA gitu ya. Oke, kita masukkan nih 123201 ke sini di Apply 2. Kemudian keluar kode nih 234832 di sini di key BCA-nya. Oke, kita masukin lagi. Kita masukin nih kan. Setelah kita masukkan yang keluar di Apply 2, nanti disuruh masukin lagi yang di Apply 1. Jadi teman-teman nggak perlu masukin lagi nih kode yang ini karena otomatis akan di Apply 1 akan keluar angka gitu ya. Misalnya yang keluar nih 234572 gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita masukin nih ke web BCA-nya. Di web BCA-nya dieksekusi. Kode yang kita masukkan kemudian dikurangi dengan seri dari KBCA kita gitu. Kemudian dikurang 520 untuk yang Apply 2. Kemudian yang Apply 1 dikurang 260. Hasilnya 123. Sama enggak? Sama yang dikasih dari web BCA-nya sama yang kita inputkan. Sama. Berarti ini benar kita yang melakukan transaksi. Jadi kode 111 ini untuk memastikan bahwa itu memang kita gitu ya. Nomor seri KBCA kita nanti akan diolah lagi sama enggak dengan yang ada di kartu ATM kita gitu ya teman-teman ya. Ini
cara kerja sesederhananya. Sebenarnya ini perhitungannya lebih kompleks lagi gitu ya. Cuma biar teman-teman paham gitu. Oh, ini cara kerjanya sebenarnya gini gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu dia tadi. Alat ini bekerja secara offline. Dia dimasukkan kode, kemudian ditambahkan atau melakukan perhitungan-perhitungan tertentu di sini, kemudian menghasilkan kode. Kemudian kode yang di sini kita masukkan ke sini. Kemudian di sini diolah gitu ya. Ini benar nggak dari key yang ini, ID-nya yang ini gitu. Jadi di sini bisa saya asumsikan bahwa memang betul ini bekerja secara offline. Jadi perhitungan-perhitungannya untuk memastikan itu ada di server atau web BCA-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kita harus bahas yang ginian gitu kan? Jadi biar teman-teman tahu cara kerjanya gimana. Sama halnya juga dengan KWH meter yang pakai token ya, atau orang awam sering mengenalnya meteran listrik gitu ya. Nah, cara kerjanya hampir sama kayak gini juga, tapi ini cara sederhananya gitu ya teman-teman. Itu ada perhitungan-perhitungan kompleks lagi yang ada di sini agar sulit untuk ditiru gitu ya teman-teman. Tapi kita buat ini perhitungan sederhananya biar teman-teman paham mana sih yang mengeksekusi untuk menandai ini siapa gitu. Jadi di sini kita simpulkan Key BCA ini bekerja seperti kalkulator gitu ya teman-teman. Oke. Jadi tujuannya kita pelajari gini buat apa sih? Jadi misalnya gini loh. Eh, Oke, kita asumsikan ke ini aja, ke meteran listrik yang token gitu ya. Misalnya teman-teman punya kos-kosan nih. Terus ada beberapa kamar. Jadi teman-teman mau buat gitu kan. Per kamar itu ada meteran tersendiri, sistemnya pakai token juga gitu. Jadi per kamar nanti bayar ke kalian gitu. Jadi kalian cuma pakai satu meteran listrik yang ke PLN. Nanti teman-teman bagi-bagi gitu kan ke kamar masing-masing. Sistemnya pakai token gini. Jadi teman-teman bisa buat alatnya. Kemudian pakai perhitungan-perhitungan seperti ini gitu ya. Oke. Mungkin nanti kita akan buat juga di materi pemrograman Arduino ya, kita coba buat alat yang cara kerjanya hampir kayak gini gitu ya. Doakan kita tetap sehat, jadi nanti kita bisa buat alat yang sama dengan ini gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf gitu ya. Di sini kita bukan untuk menggurui ya, kita hanya berbagi apa yang kita tahu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian saja. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.